Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini senang sekali saya bisa kembali menjumpai kita dalam sapaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pagi hari ini kami masih dapat bersekutu kembali bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami ya Tuhan, hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu boleh menjadi rema bagi kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Kristus, Tuhan kami kekal selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub 23 ayat 10, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Demikian firman Tuhan. Wow, luar biasa firman Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana Ayub telah mengatakan bahwa seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Kalau kita bayangkan manusia ketika menghadapi persoalan yang berat, penderitaan yang bertubi-tubi, tentu dia akan merasa sebagai manusia yang paling malang. Seolah-olah tidak ada lagi jalan keluar karena begitu berat persoalan hidupnya. Hatinya pun pasti menjadi letih. Pikirannya juga menjadi susah. Di dalam keadaan yang seperti itu, apakah dia bisa timbul seperti emas? Ketika ada datang pengujian melalui masalah yang berat, penderitaan yang bertubi-tubi, dapatkah kita timbul seperti emas? Atau kita hancur berkeping-keping? Nah, disinilah kita melihat sosok seorang Ayub yang luar biasa. Dia seperti bola. Ketika penderitaan datang, dia tidak menjadi hancur. Tetapi seperti bola karet, bola kasti yang dibanting ke lantai, lalu malah melambung tinggi. Bukan menjadi hancur berkeping-keping seperti gelas yang jika dilemparkan ke lantai hancur berkeping-keping. Ayub tidak seperti itu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dapat belajar dengan iman Ayub. Iman seperti Ayub, yaitu iman yang hidup. Iman yang terus menyala-nyala di dalam hati. Percaya akan kuasa Allah, kedaulatannya yang akan menyertai dan pasti akan memberi kekuatan kepada Ayub untuk membuat dia dapat bertahan. Itu keyakinan Ayub. Demikian juga kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kalau datang penderitaan bertubi-tubi di dalam hidup kita, hati kita hancur karena kesedihan kita, tidak berarti iman kita juga menjadi hancur berkeping-keping. Tetapi iman yang seperti lilin yang berkelap-kelip, itu pun ketika penderitaan datang, mungkin iman kita seperti lilin yang berkelip-kelip, seperti hendak padam. Tetapi jangan biarkan lilin itu menjadi padam. Jangan biarkan imanmu menjadi padam, tetapi teruslah bersinar terang, menerangi hati dan pikiran kita. Dengan demikian, iman itu memenangkan kita. Kita sanggup dan akan tahan uji dan akan timbul seperti emas ketika masalah datang di dalam kehidupan itu. Karena kita meyakini bahwa rancangan Allah bukanlah rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Saat mengalami pergumulan Bapak Ibu Saudara-saudara, mintalah hikmat dari Tuhan Yesus yang memampukan kita belajar mengerti apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam hidup kita.
Bertekunlah selalu dalam menghadapi pergumulan. Tuhan Yesus sudah menyiapkan berkat yang terindah di akhir penderitaan kita. Yeremia 29 ayat 11 di sana dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Demikianlah firman Tuhan mengatakannya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena itu mari kita yakini dengan pasti, tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak terjadi sepengetahuan Allah. Semuanya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu sepengetahuan Tuhan. Maka percayalah pemeliharaannya, kesetiaannya, kebaikannya, kemurahannya, kasih setianya pasti akan terus memberkati kita, menyertai hidup orang yang sungguh percaya kepadanya. Karena itu apapun pergumulan, jangan menjadi padam rohmu, roh kudusmu, jangan menjadi padam imanmu. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan mengeluh walaupun kondisi yang kita terima adalah kondisi yang tidak menyenangkan, bahkan mungkin kondisi yang buruk. Karena seringkali saat kita mengalami pergumulan hidup, kita mengeluh dan marah kepada Tuhan mungkin, dan marah kepada orang lain. Pada umumnya kita mengeluh karena kita hanya memperhatikan masalahnya saja dan bukan fokus pada apa yang Tuhan kerjakan melalui pergumulan tersebut. Kalau kita hanya fokus kepada masalah kita mungkin berpikir, Tuhan, betapa masalahku begitu besar. Bisakah kita membalikkannya dengan mengatakan, Tuhan, betapa besar Engkau ya Bapa, begitu kecil masalahku, betapa kecil masalahku. Sehingga kita dapat tetap bersyukur, tetap dapat menerima keadaan yang sulit itu, tetap dapat bersukacita di dalam sebuah pengharapan yang hidup kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kalaupun Tuhan mengizinkan pergumulan terjadi di dalam kehidupan kita, kalaupun Tuhan membiarkan kita mengalami pergumulan, bukan supaya kita menderita dan merasa susah. Karena kita harus ingat, Bapak Ibu Saudara-saudara, betapa Tuhan mengasihi kita. Itu sebabnya Kristus Yesus Mesias datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita orang berdosa, apalagi menjelang Natal. Kita akan memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, yang artinya adalah hari kebaikan Tuhan, hari pertolongan Tuhan, hari keselamatan Tuhan yang diberikan kepada manusia. Karena kedatangan Mesias adalah kebahagiaan kita untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan kita berpikir, oh Tuhan, kok membiarkan aku mengalami pergumulan, mengalami penderitaan, membiarkan aku susah. Tidak mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara. Bapa yang begitu mencintai dan mengasihi kita memberikan batu ketika anaknya meminta roti. Di dalam kasih-Nya, Tuhan sebenarnya hendak menjadikan anak-anaknya bertumbuh menjadi orang yang dewasa secara rohani dan memiliki karakter serupa dengan Kristus. Melalui kesusahan, Tuhan sedang menyiapkan rancangan terbaik buat kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari ketika datang ujian hidup kepada kita, kita timbul seperti emas. Tahan uji. Emas itu kalau dibakar dengan derajat yang suhu yang demikian tinggi, yang begitu panas,
dia justru menjadi emas murni. Maka kita semua anak-anak kekasih Tuhan Yesus, ketika datang ujian, kita dapat menunjukkan karakter Kristus ada pada kita, tahan uji, timbul seperti emas yang murni. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sungguh indah yang menguatkan kami Bapa, bahwa Engkau Allah yang setia di dalam Kristus akan terus membentengi kami dengan kasih dan kesetiaan-Mu. Kami akan menang atas penderitaan pergumulan kami, karena Tuhan menyertai dan memberkati kami. Kami akan timbul seperti emas tahan uji ketika pergumulan hidup datang kepada kami. Persoalan hidup kami akan bisa kami atasi dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.